Sengkarut pencoblosan tanda ketidakberesan. Pemilu 2024 sudah banyak disebut sebagai pemilu yang paling buruk di era reformasi. Bukan saja karena begitu masifnya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan, bahkan sejak awal tahapan pemilu hingga saat penghitungan suara, melainkan juga karena ketidakberesan penyelenggaraan di hari H pemungutan suara. Karut-marut proses pemungutan suara itulah yang membuat Bawaslu merekomendasikan agar KPU melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU di lebih dari 1.000 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 229 kabupaten kota pada 38 provinsi. Catat, PSU itu mencakup seluruh provinsi. Ini jelas mengindikasikan betapa ketidakberesan pemilu 2024 berlangsung merata dan masif. Macam-macam sebab yang melatar belakangi PSU, namun rata-rata disebabkan oleh kesalahan prosedur pada saat pencoblosan pada 14 Februari 2024 lalu. Misalnya, ada kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang lalai dengan mengakomodasi pemilih yang tidak memiliki KTPE atau suket untuk memberi suara, padahal tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT dan DPT tambahan. Ada pula yang disebabkan adanya pemilih di TPS yang mendapatkan hak pilihnya lebih dari satu kali. Pun ada TPS yang harus menggelar PSU karena munculnya pemilih siluman. Nama pemilih dan orangnya berbeda. Bahkan ada yang penyebabnya ialah tertukarnya surat suara daerah pemilihan atau dapil di wilayah yang sama. Bila dicermati, ada dua kemungkinan penyebab sengkarut di TPS-TPS tersebut. Faktor kesengajaan alias sudah didesain sejak awal atau murni faktor ketidaksengajaan. Jika faktor yang melatar belakangi PSU adalah unsur kesengajaan, itu merupakan pelanggaran serius yang semestinya segera diusut tuntas oleh Bawaslu. Namun, kalaupun itu bukan dilandasi unsur kesengajaan, bukan berarti juga tidak ada masalah. Itu menandakan ada garis informasi yang putus dari KPU kepada petugas KPPS. Artinya, proses bimbingan teknis yang diterima KPPS tidak optimal. Padahal, sesungguhnya KPU punya waktu panjang untuk menggulirkan petunjuk-petunjuk teknis itu secara detail ke perangkat di lapangan. Dengan fakta itu, kiranya DPR perlu segera mengambil sikap meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu. Secara jumlah, 1.000 TPS mungkin tidak ada artinya jika dibandingkan dengan total 820.161 TPS di 38 provinsi yang melaksanakan pemungutan suara pada 14 Februari. Jumlah TPS yang mesti menggelar PSU tak sampai 0,5% dari total TPS. Akan tetapi, bukan berarti persoalan itu boleh dianggap sepele. Dalam prinsip demokrasi, suara rakyat sekecil apapun harus dihargai. Itu juga bisa diartikan suara rakyat yang hilang atau rusak karena kesalahan teknis dan kelalaian prosedur harus dipulihkan, dikembalikan. Lagi pula, ketidakpercayaan publik terhadap pemilu yang diwarnai berbagai kecurangan sejak dari hulu itu kini betul-betul ada di titik terendah. Jika kesengkarutan di TPS-TPS yang menyebabkan harus dilakukan PSU itu tidak segera didesak pertanggungjawabannya, kita khawatir penilaian miring publik terhadap kualitas dan akuntabilitas pemilu 2024 bakal kian menjadi-jadi. Itu jelas berbahaya buat demokrasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.